Saudara-saudara, cerita yang kamu akan dengar itu cerita yang paling penting untuk kamu. Cerita ini dikasih tahu tentang Allah dan tentang manusia, tentang kenapa kamu salah buat Allah dan bagaimana semua bisa baik lagi. Kalau kamu ada buku gambar, itu akan bantu kamu untuk ingat cerita ini. Kamu bisa kasih mati kaset kalau kamu mau pikir lagi tentang apa yang kamu baru dengar. Tong harap kamu bisa dengar semua kaset dari pertama sampai terakhir dulu. Habis itu, mulai kamu dengar lagi dari pertama dan kamu kasih mati kaset waktu kamu mau untuk pikir lebih dalam lagi tentang semua hal yang kamu sudah dengar. Kalau kamu dengar bunyi musik, kamu bisa buka ke gambar yang lain. Sekarang kamu bisa mulai di gambar yang pertama. Gambar 1. Pada waktu pertama, hanya Allah sendiri yang ada. Terada kuasa yang lain. Allah dia bikin dunia ini dan dia yang kasih perintah supaya dunia ini menjadi terang. Allah dia bikin matahari untuk kasih terang waktu siang dan bulan untuk kasih terang waktu malam. Allah itu baik dan dia ada kuasa atas semua yang ada. Gambar 2. Berita yang kamu dengar ini ada dalam buku Allah, yaitu Alkitab. Dalam buku ini ada Allah pu kata-kata. Dan buku ini dia ajar tentang Allah dan tentang orang-orang yang dengar suara Allah. Dalam buku Alkitab ada banyak tulisan-tulisan dari nabi-nabi yang besar. Allah dia kasih sayang dengan semua orang. Buku Alkitab itu dia kasih jelas kenapa Allah dia terlalu lagi tinggal sama-sama dengan orang. Juga buku Alkitab itu dia kasih jelas bagaimana Allah dia buat rencana untuk bawa orang-orang kembali buat dia. Dia mau supaya tong kembali jadi dia buat teman-teman dan anak-anak. Gambar 3. Allah dia bikin semua yang ada dengan pakai suara saja. Waktu Allah dia bilang bahwa sesuatu harus jadi, langsung itu jadi seperti yang dia mau. Dia bilang bahwa langit harus jadi, dan langit itu dia jadi. Dia bilang bahwa laut harus jadi, dan laut itu dia jadi. Dia bilang tanah kering harus jadi, dan tanah kering itu jadi. Kemudian Allah dia bikin semua binatang dengan cara yang sama. Dia bikin ikan dalam air, burung-burung di udara, dan semua binatang di bumi. Dengan cara begitu, dia bikin semua yang ada. Allah dia senang dengan semua yang dia bikin, karena semua yang dia bikin itu baik sekali. Gambar 4. Allah dia juga bikin manusia. Dia bikin laki-laki yang pertama dari tanah. Dan Allah dia bikin perempuan yang pertama dari tulang dada laki-laki itu. Allah dia kasih nama buat laki-laki itu Adam. Dan Adam dia kasih nama buat perempuan itu Hawa. Allah dia kasih sayang buat Adam dan Hawa. Dia kasih dong kuasa atas semua yang dia bikin. Dong adalah Allah pu teman yang baik. Allah dia bikin satu kebun yang bagus sekali, di mana dong bisa tinggal. Allah dia selalu bicara dengan dong di sana. Allah dia bilang bahwa dong bisa makan semua buah yang ada dalam kebun itu. Tapi dia larang dong untuk makan buah dari satu pohon. Pohon itu dia pun nama pohon untuk tahu yang baik dan yang jahat. Tapi Adam dan Hawa dong tidak mau dengar buat Allah. Dan dong makan buah dari pohon yang Allah sularang itu. Dong berdosa buat Allah. Dan karena itu dong bikin putus hubungan yang baik itu dengan Allah. Kemudian Allah dia kasih hukum dong karena dia marah sekali dong buat dosa. Allah dia usir dong dari kebun yang bagus itu. Mulai dari waktu itu, semua orang harus kerja keras untuk dapat makan yang dong perlu. Dan akhirnya dong mati. Karena Adam dan Hawa dong punya dosa, dunia juga dapat hukuman. Dari hari itu ada binatang jahat, penyakit-penyakit, dan susah-susah yang lain. Gambar 5.
Adam dan Hawa pu 2 orang anak laki-laki. Nama anak pertama itu Kain, dan nama anak kedua itu Habel. Kain dia telah mau dengar buat Allah, dan dia jadi iri hati buat Habel, karena Allah dia senang dengan Habel. Pada satu hari, Kain dia bunuh dia pu adik Habel. Kemudian Allah dia kasih hukum buat Kain, karena dia buat jahat. Allah dia punya hati sakit sekali, karena manusia buat dosa. Dosa tuh bikin tong semua tinggal jauh dari Allah. Dia mau tinggal dekat dengan tong, tapi tong pu dosa supele jalan. Gambar 6. Adam dan Hawa pu anak-anak banyak sekali. Habis berapa ratus tahun, ada banyak orang-orang, dan semua orang itu adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Semua orang sutra mau dengar perintah Allah, dan dong tambah jahat terus. Dong pu dosa tambah banyak, sampai Allah bikin rencana untuk bunuh semua orang dengan banjir besar. Hanya ada satu orang yang ikut Allah pu perintah, dan dia sayang buat Allah. Orang itu dia bernama Nuh. Tuhan dia suruh Nuh untuk bikin kapal, yaitu perahu yang besar sekali. Allah dia mau kasih selamat semua keluarga Nuh dengan kapal besar itu. Lalu Nuh dia buat kapal besar itu dalam waktu 100 tahun. Dan selama dia bangun kapal itu, Nuh dia kasih tahu buat orang-orang bahwa Allah dia akan bunuh dong, karena dong selalu buat jahat. Tapi dong tidak mau dengar Nuh, dan dong tidak mau kasih tinggal perbuatan jahat itu. Gambar 7. Allah dia bawa semua macam binatang buat Nuh untuk kasih masuk ke dalam kapal besar itu. Habis itu, Nuh dengan dia pu istri, dia pu 3 anak laki-laki, dan dong pu istri. Dong semua masuk ke dalam kapal besar. Hanya ada 8 orang dalam kapal itu dengan semua binatang-binatang. Lalu Allah dia sendiri tutup pintu kapal itu. Habis 7 hari, Allah dia kirim hujan yang besar, sampai semua bumi penuh dengan air. Allah dia bikin banjir besar itu selama 40 hari, dan air tutup semua bumi dan gunung. Semua orang-orang yang ada di luar kapal besar itu, dong mati tenggelam dalam air. Tapi Nuh dia dengan dia pu keluarga selamat, karena dong percaya dan dong ikut semua yang Allah suka tahu buat dong. Gambar 8. Habis berapa ratus tahun, Nuh pu anak cucu menjadi banyak, jadi banyak suku bangsa. Abraham adalah satu anak cucu dari Nuh. Dia juga kasih sayang buat Allah, dan dia buat apa yang Allah mau. Allah dia janji buat Abraham bahwa dia akan kasih anak laki-laki buat Abraham, dan bahwa Abraham pu anak cucu akan menjadi bangsa yang besar. Pada waktu itu, Abraham dan Sarah belum pu anak, tapi dong tetap percaya buat janji Allah. Waktu dong su tua sekali baru dong dapat seorang anak laki-laki. Lalu dong kasih anak itu pun nama Ishak. Allah dijanji buat Abraham bahwa dia akan buat sesuatu yang luar biasa dan baik sekali dengan Ishak dan dia pun anak-anak cucu. Abraham dia juga pun anak laki-laki dari perempuan lain. Anak laki-laki itu dia bernama Ismail. Ismail dia jadi bapa dari semua bangsa Arab. Gambar 9. Ishak dia pun anak cucu jadi satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Musa dia adalah satu orang dari keturunan Ishak. Musa dia juga kasih sayang buat Allah, dan dia ikut Allah pu perintah. Allah dia panggil Musa untuk naik ke atas gunung untuk datang bicara dengan dia. Di situ Allah dia kasih Musa aturan-aturan yang dia bisa ajar buat bangsa Israel. Allah dia tulis dia pu aturan di atas batu, dan Musa dia bawa turun batu-batu itu dari gunung. Allah dia pu aturan itu baik, bukan saja untuk orang Israel, tapi untuk semua orang. Gambar 10. Aturan yang Allah dikasih buat Musa adalah aturan yang baik untuk semua orang. Aturan ini dikasih tahu orang-orang begini: kamu harus kasih sayang dan kamu kasih hormat buat Allah, dan hanya dengar dia pu perintah saja, karena dia Allah yang benar. Kamu tidak boleh bikin patung, dan kamu tidak boleh kasih hormat buat patung itu. Kamu tidak boleh pakai nama Tuhan Allah dengan sembarang,
yaitu dengan tidak kasih hormat buat Tuhan. Kamu harus istirahat setiap hari ke-7 untuk kasih hormat buat Allah. Anak-anak harus dengar dumpu orang tua dan kasih hormat buat dong. Kamu tidak boleh bunuh orang. Kamu tidak boleh ambil istri atau suami orang lain yang bukan kamu istri atau kamu suami. Kamu tidak boleh curi orang lain pu barang. Kamu tidak boleh bicara tipu-tipu. Dan kamu tidak boleh ingin ambil orang lain pu barang. Gambar 11. Pada waktu itu, kalau satu orang berdosa karena dia lawan aturan Tuhan, dia harus bunuh satu ekor domba untuk kasih korban buat Allah. Domba itu dia mati untuk ganti orang itu. Korban itu dikasih ingat orang itu bahwa dia lawan aturan Tuhan. Dan karena itu, Allah dia marah buat dia. Domba ini adalah contoh dari korban yang lebih besar yang Allah akan kasih pada satu hari nanti. Allah dia bikin rencana untuk kirim Yesus, dia pu anak sendiri ke dunia. Dan Yesus itu akan jadi korban untuk dosa dari semua orang. Allah dia kasih tahu rencana itu buat nabi-nabi Allah. Dan dia juga tulis itu dalam Alkitab. Ada satu tulisan tentang Yesus itu begini. Lihat, anak domba Allah yang kasih hapus semua dosa dunia. Gambar 12. Yesus dia lahir dengan cara yang luar biasa. Satu orang malaikat dari surga datang ke kampung Nazaret untuk ketemu satu orang perempuan muda yang belum pernah kawin. Perempuan itu dia bernama Maria. Maria dia janji untuk kawin dengan Yusuf, satu orang laki-laki muda. Malaikat itu dia kasih tahu Maria bahwa dia akan jadi hamil, tapi tidak dengan cara tidur yang laki-laki. Roh Allah sendiri akan datang dan bikin hamil Maria, dan anak yang akan lahir itu anak Allah sendiri. Dia harus kasih nama Yesus buat anak itu. Maria tahu bahwa Allah bikin langit dan bumi dengan cara bicara saja. Jadi Maria percaya bahwa Allah dia akan buat semua yang malaikat bilang. Dengan cara yang luar biasa, Allah adalah Bapa dari Yesus. Waktu Maria hamil, malaikat itu juga datang buat Yusuf dalam mimpi. Dia kasih tahu buat Yusuf bahwa Maria tidak pernah tidur dengan laki-laki yang lain, tapi Tuhan sendiri yang bikin hamil Maria. Malaikat juga suruh Yusuf untuk kasih nama Yesus buat anak itu. Nama Yesus berarti itu orang yang kasih selamat. Yusuf buat semua yang Allah suka tahu buat dia, dan dia tidak tidur dengan Maria sampai Yesus lahir. Gambar 13. Pada waktu itu, ada raja yang kasih perintah buat semua orang bahwa dong harus kembali ke dong pu tempat lahir masing-masing supaya dong bisa masuk daftar. Maria dan Yusuf harus pergi ke kampung Bethlehem. Pada waktu dong sampai di sana, terada tempat untuk dong tinggal. Semua rumah penuh dengan orang-orang dan dong harus tidur di kandang binatang. Di sana Maria dia melahirkan bayi Yesus. Malam itu ada malaikat Tuhan yang datang buat gembala-gembala, yaitu orang yang jaga domba di bukit di luar kota. Malaikat dikasih tahu buat gembala-gembala itu bahwa ada seorang anak yang luar biasa lahir malam itu. Dia adalah orang yang akan kasih selamat semua orang. Habis itu, tiba-tiba ada banyak malaikat-malaikat dari surga yang menyanyi buat Allah. Lalu gembala-gembala itu dong pergi untuk lihat anak itu. Dan dong juga kasih tahu orang lain di jalan bahwa dong lihat malaikat yang datang buat dong. Malam itu juga ada bintang baru dan besar di langit. Dan semua orang di dunia bisa lihat dan tahu bahwa anak Allah lahir. Gambar 14. Terada banyak cerita dalam Alkitab tentang waktu Yesus masih kecil. Memang ada cerita bahwa Yusuf dan Maria dong bawa dong pu bayi ke Mesir pada waktu ada raja yang jahat yang mau bunuh bayi itu. Sesudah itu, dong kembali lagi ke kampung Nazaret. Di situ, Yesus dia jadi besar dan semua orang dong senang dia karena dia selalu buat baik dan Roh Allah tinggal dengan dia. Waktu Yesus dia umur 12 tahun, Maria dan Yusuf dong bawa Yesus ke kota Yerusalem. Yesus dia bicara tentang Allah dengan guru-guru agama Yahudi
dan pemimpin-pemimpin Israel. Yesus dia juga dengar dan tanya banyak hal buat dong. Semua orang yang ada di situ dong heran karena Yesus dia pintar sekali dan dia bisa jawab dong pertanyaan. Waktu Yesus dia sudah besar, dia umur sudah 30 tahun. Dia mulai ajar orang-orang tentang Allah. Banyak orang yang percaya buat Yesus ajaran dan banyak orang ikut dia. Gambar 15. Yesus ada kuasa yang besar dari Allah untuk buat hal-hal yang luar biasa. Waktu ada orang buta yang minta tolong, Yesus dia buka orang buta tuh dia mata. Waktu perempuan mati dan dia orang tua minta Yesus untuk datang, Yesus disuruh perempuan itu untuk bangkit lagi dan dia langsung bangkit dari mati. Yesus dia teman-teman dong masuk perahu. Tapi di tengah jalan, dong kena angin yang besar. Dan Yesus dia jalan di atas air untuk bantu dong. Yesus dia buat banyak hal-hal yang luar biasa seperti itu. Dan ada banyak orang yang lihat. Itu adalah bukti bahwa Allah dia kirim Yesus dan dia kuasa itu dari Allah sendiri. Yesus dia bisa bicara saja dan semua jadi seperti yang dia bilang. Yesus dia itu orang yang luar biasa sekali. Dan banyak orang tahu tentang itu. Gambar 16. Yesus dia buat banyak hal-hal yang luar biasa. Dan ada banyak orang yang ikut dia. Dia orang yang baik sekali. Dan dia bikin sembuh banyak orang yang sakit. Dia ajar orang-orang tentang jalan untuk kembali ke Allah. Yesus itu dia baik sekali. Dia tidak pernah buat dosa. Yesus dia selalu buat apa yang Allah dia mau. Tapi ada pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang dong iri hati buat dia. Dong tidak mau terima bahwa dong berdosa dan dong lawan aturan Allah sama seperti orang lain. Dong hati jadi keras sekali dan dong tidak mau percaya bahwa Allah sendiri yang kirim Yesus. Dong salah sangka tentang Yesus dan dong tangkap dia. Dong bawa dia ke kepala pemerintah. Dan di situ tentara-tentara dong pukul Yesus dan dong taruh duri di atas dia kepala. Dong main-main dia dan dong tertawa dia. Yesus ada kuasa untuk lawan dong dan dia juga bisa paksa dong untuk berhenti. Tapi dia tidak buat begitu. Dia sudah datang ke dunia untuk bayar dosa dari semua orang. Yesus dia tujuan untuk jadi korban untuk bayar dosa dari semua manusia. Jadi Yesus dia terima hukuman yang tong harus terima karena tong orang yang berdosa. Gambar 17. Tentara-tentara taruh Yesus di kayu salib dengan paku. Lalu dong kasih berdiri kayu salib itu dan dong kasih gantung Yesus di sana sampai dia mati. Waktu itu pemerintah negara Romawi dong bisa kasih salib orang yang jahat untuk bunuh dong. Hari itu juga ada 2 orang jahat yang pemerintah dong kasih salib sama-sama dengan Yesus. Tapi Yesus dia bukan orang yang jahat dan dia tidak buat salah. Yesus dia tidak berdosa. Tapi hari itu Yesus dia mati untuk bayar dosa-dosa dari semua orang. Dia mati untuk dosa orang-orang yang hidup pada waktu itu dan juga untuk dosa orang yang hidup sebelum waktu itu. Dan juga untuk dosa orang yang hidup sekarang. Yesus dia mati untuk kasih hapus dosa semua orang yang tinggal jalan dosa dan terima Yesus sebagai korban untuk dong dosa. Yesus dia mati untuk kasih hapus semua orang dosa dan yang tinggal jalan dosa dan dong yang terima Yesus sebagai korban untuk dong dosa. Korban ini adalah binatang yang orang Israel harus kasih mati dan dong harus bakar habis waktu dong buat dosa. Untuk bayar dong dosa buat Allah dan untuk bikin damai kembali dengan Allah. Waktu Yesus dia mati, dia sendiri jadi korban yang sempurna karena dia tidak pernah ada dosa. Dia bayar utang dari semua orang yang dosa-dosa dengan dia punya darah. Allah dia kasih tahu bahwa Tuhan tidak perlu bawa korban lagi karena Yesus dia sudah jadi korban yang sempurna. Gambar 18.
Yesus dia musuh-musuh pikir bahwa don su bunuh Yesus dan sekarang dia su hilang. Tapi bukan seperti begitu. Habis Yesus dia mati, Yesus dia teman-teman don datang untuk ambil Yesus dia mayat. Don taruh mayat itu di dalam kuburan yang ada di dalam batu. Kemudian don tutup pintu kuburan itu dengan batu besar. Pada hari yang ketiga, habis Yesus dia mati, ada perempuan-perempuan yang datang untuk gosok Yesus dia mayat dengan minyak. Dong heran sekali waktu dong lihat batu besar yang tutup kuburan itu sudah pindah. Dan Yesus dia mayat juga terada lagi di situ. Dong tambah heran lagi waktu dong lihat ada dua malaikat. Malaikat itu dia kasih tahu don dengan jelas bahwa Yesus dia sudah hidup kembali. Dan don pergi kasih tahu dia punya teman-teman. Gambar 19. Sesudah Yesus dia hidup kembali dari mati, dia datang untuk ketemu dengan dia teman-teman. Dia bicara dan makan sama-sama dengan dong. Thomas ini adalah salah satu dari Yesus dia teman. Waktu dia dengar dari teman-teman bahwa don su lihat Yesus, Thomas ini tidak percaya. Thomas dia bilang begini, saya tidak akan percaya sampai saya lihat dengan sapu mata sendiri dan saya taruh sapu tangan ke dalam bekas luka paku yang ada di Yesus dia tangan dan dia kaki. Kemudian Yesus dia datang lagi buat dia teman-teman. Thomas dia juga ada di sana. Yesus dia bicara langsung buat dia. Dan langsung Thomas dia turun di atas dia lutut karena dia percaya bahwa Yesus betul su hidup kembali. Lalu Yesus dia bilang buat Thomas begini, Thomas, kau percaya karena kau su lihat saya. Tapi saya akan berkati orang yang telah lihat saya, tapi don tetap percaya bahwa saya su hidup kembali. Tapi saya akan berkati orang yang telah lihat saya, tetapi don percaya bahwa saya su hidup kembali. Gambar 20. Selama 40 hari, Yesus dia biasa datang untuk ketemu dan bicara dengan dia teman-teman. Ada banyak orang yang su lihat dia dan non tahu bahwa dia betul su hidup kembali. Waktu Yesus dia su selesai dengan dia tugas di dunia ini, dia siap untuk naik ke surga. Waktu itu orang-orang yang ikut Yesus itu, don lihat Allah angkat Yesus ke surga sampai dia hilang di dalam awan. Lalu ada dua malaikat yang datang dan dong kasih tahu buat dong begini. Yesus dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti waktu kamu lihat. Yesus dia sekarang ada di sorga untuk siap tempat tinggal untuk semua orang yang percaya dan yang ikut dia. Yesus dia bikin jalan supaya kamu bisa datang buat Allah. Gambar 21. Kenapa Yesus dia harus mati di kayu salib? Yesus dia mati untuk kasih selamat orang-orang dari hukuman dosa. Yesus dia tidak pernah buat dosa. Dia mati untuk bayar dosa yang pilih jalan di antara tong dan Allah. Kayu salib kasih ingat tong bahwa Yesus dia adalah anak Allah yang tidak pernah buat dosa. Kalau kamu percaya bahwa Yesus mati untuk bayar kamu dosa, dan kalau kamu kasih tinggal kamu dosa, Yesus dia akan datang dan dia tinggal di kamu hati. Dan kamu akan hidup untuk selama-lamanya. Yesus dia buat kamu jadi anak-anak Allah lagi. Gambar 22. Waktu Yesus dia masih ada di dunia ini, dia biasa kasih tahu cerita supaya orang bisa mengerti jalan Tuhan. Yesus dia ajar bahwa untuk semua orang ada dua jalan. Jalan yang satu itu jalan yang lebar, yang bawa manusia ke tempat api, tempat hukuman. Ton semua berdosa karena Adam, orang yang pertama berdosa. Ton semua buat hal-hal yang salah dan jahat. Yesus dia bilang bahwa tong harus kasih tinggal jalan yang lebar itu, dan tong masuk ke jalan yang sempit, yang bawa tong kepada Allah. Tong hanya bisa masuk jalan sempit itu lewat Yesus. Tong masuk jalan itu waktu tong bertobat dari tong punya dosa-dosa. Kamu bisa bicara sekarang buat Yesus di dalam kamu hati.
Coba kam bilang begini, Allah, kau yang paling besar dan benar. Saya tahu bahwa saya berdosa. Saya percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk hapus sapu dosa. Tolong kau kasih ampun buat saya. Kau kasih bersih sapu hati karena saya mau jadi anak Tuhan. Saya mau ikut jalan Yesus dan saya mau hidup dengan Yesus waktu saya mati nanti. Terima kasih Bapa. Amin. Gambar 23. Semua orang yang percaya buat Yesus ada di jalan yang sempit yang pergi ke sorga. Yesus diterima semua orang. Dia terlihat apakah kamu anak-anak atau orang besar, laki-laki kah atau perempuan, kaya kah atau miskin, kulit putih kah atau kulit hitam. Dia hanya lihat kamu hati. Dan dia senang dengan orang dari semua suku dan bangsa dan bahasa. Kalau kamu percaya buat Yesus, kamu jadi anak-anak Allah, walaupun kamu berasal dari banyak bangsa dan budaya. Semua orang yang percaya jadi satu keluarga, yaitu keluarga Allah, karena Yesus dia bikin kamu jadi satu. Gambar 24. Pada satu malam, Nikodemus dia datang dan dia bicara dengan Yesus. Nikodemus dia ini adalah kepala agama Yahudi. Dan karena dia takut dengan dia teman-teman, dia datang buat Yesus waktu malam. Yesus dia kasih tahu sesuatu yang luar biasa buat Nikodemus. Semua orang yang mau jadi anak Allah, dia harus lahir untuk kedua kali. Pada waktu kamu lahir pertama kali, kamu masuk dalam kampung orang tua keluarga. Tapi untuk jadi anak Allah, kamu harus lahir lagi. Waktu kamu lahir untuk pertama kali, kamu dapat hidup dalam kampung badan. Tapi manusia roh penuh dengan dosa. Jadi Allah dia tidak bisa terima kamu. Untuk terima kamu kembali lagi, kamu harus lahir untuk kedua kali. Kamu roh harus jadi baru. Kamu tidak kuasa untuk kasih rubah kamu diri sendiri. Tapi waktu kamu percaya dan ikut Yesus, Roh Kudus dari Allah, dia akan kasih hidup baru buat kamu. Dengan cara begitu, kamu jadi orang baru, yaitu Allah dia orang. Gambar 25. Sebelum Yesus dia kembali ke surga, dia janji buat dia murid-murid bahwa dia akan kirim Roh Kudus untuk tolong dong, yaitu Roh Allah sendiri. 10 hari habis Yesus dia kembali ke surga, ada hari besar untuk orang Yahudi. Orang-orang yang tinggal di negara-negara lain don datang untuk ikut pesta hari raya itu di kota Yerusalem. Yesus dia murid-murid don juga ada kumpul di satu rumah di situ. Tiba-tiba Roh Kudus dia datang dari surga dan dia masuk ke dalam hati dari Yesus dia teman-teman semua. Semua orang Yahudi dari negara-negara lain dong heran sekali. Waktu Yesus dia teman-teman mulai bicara dengan bahasa-bahasa sendiri. Roh Kudus dia kasih bahasa-bahasa itu buat dong. Dan Yesus dia teman-teman bicara tentang semua pekerjaan Allah yang luar biasa. Roh Kudus dia kuasa itu besar sekali. Dan sekarang Roh Kudus dia kuasa itu ada tinggal dalam hati setiap orang yang percaya buat Yesus. Roh Kudus itu dia kasih dong kuasa untuk kasih sayang buat Yesus dan untuk ikut semua yang Yesus ajar. Gambar 26. Waktu orang belum percaya buat Yesus, orang itu seperti orang yang jalan dalam gelap. Orang yang jalan dalam gelap biasa jatuh dan kena luka. Orang yang tidak percaya juga bisa buat salah dan kena masalah. Karena dia tidak kenal Yesus. Dia tidak ada terang yang bisa kasih lihat jalan yang baik. Waktu orang percaya buat Yesus, dia seperti orang yang jalan dalam jalan yang lurus dan terang. Orang itu akan kasih sayang dengan orang lain dan berusaha untuk selalu buat baik. Dia tidak akan kena susah banyak dan dia tidak bisa dapat masalah. Yesus dia bilang begini, saya adalah terang dunia. Orang yang ikut saya,
Dia terakan jalan dalam gelap. Allah dia kasih Roh Kudus untuk bantu semua orang percaya untuk ikut jalan Allah. Allah dia kasih Roh Kudus untuk bantu semua orang percaya untuk ikut jalan Allah. Gambar 27. Orang Kristen adalah seperti orang baru yang mau ikut semua Tuhan pu kata-kata. Dia berterima kasih karena Allah suka ampun dia pu dosa-dosa. Orang Kristen adalah orang yang percaya buat Yesus Kristus. Dia tidak mau ambil istri atau suami dari orang lain. Dia juga tidak mau baku marah atau bunuh orang lain. Dia tidak mau pencuri. Dan dia tidak mau kasih hormat buat patung-patung atau allah-allah lain seperti gunung, pohon, kali, atau roh-roh jahat. Roh Kudus selalu bantu orang percaya untuk kasih tinggal hal-hal yang jahat, supaya dia bisa buat hal-hal yang baik. Gambar 28. Kalau ada keluarga yang ikut jalan Allah, laki dia akan kasih sayang buat dia pu mertua. Dan dia pu mertua itu akan kasih hormat buat dia pu laki. Dong akan selalu baku bantu. Dan dong akan ajar dong pu anak-anak untuk kasih sayang buat Allah dan ikut Allah pu kata-kata. Keluarga Kristen biasa berdoa sama-sama dan dong selalu kerjasama untuk buat baik buat semua orang dan dong ikut Allah pu jalan. Gambar 29. Yesus diajar orang-orang yang ikut dia untuk kasih sayang buat semua orang. Dan juga harus kasih sayang buat dong pemusuh. Tong harus bantu orang yang perlu bantuan. Juga kalau orang itu dari suku atau agama lain. Yesus dia kasih contoh dengan cerita ini. Ada orang yang jalan dari satu kota ke kota lain. Lalu ada orang-orang jahat yang suka ambil barang dari orang lain di jalan itu. Orang-orang jahat itu dong datang dan dong pukul orang yang jalan di jalan itu sampai dia hampir mati. Kemudian ada dua orang dari orang itu, dia punya suku sendiri yang dong lewat, tapi dong tidak bantu dia. Lalu satu orang dari orang itu pemusuh dia lewat. Orang dari suku musuh itu dia kasih sayang buat orang yang sakit itu dan dia bantu dia. Dia tolong orang sakit itu dan dia tidak minta bayaran. Lalu Yesus dia bilang begini, kamu juga harus buat baik buat semua orang, sama seperti orang itu. Gambar 30. Orang-orang yang belum kenal Yesus, dong biasa ada hubungan dengan setan atau roh jahat, dan dong biasa percaya buat kuasa-kuasa lain. Orang yang ikut Yesus tidak boleh punya hubungan dengan roh-roh jahat. Kuasa Allah lebih besar dari kuasa setan, roh-roh jahat, atau kuasa-kuasa lain. Dan orang Kristen harus kasih tinggal semua yang dari setan dan roh jahat. Tong orang-orang percaya tidak perlu takut buat setan atau roh jahat. Dong pu kuasa itu tidak sama dengan Allah dan dong biasa tipu. Tong harus minta buat Allah dan dia akan bantu tong dan jaga tong dari semua kuasa jahat. Gambar 31. Roh jahat banyak masuk ke dalam satu orang laki-laki. Orang lain tangkap dia dan dong ikat dia dengan tali dan rantai. Tapi roh-roh jahat bikin dia kuat sekali dan dia kasih putus tali dan rantai itu. Kemudian dia biasa tinggal di tempat kuburan. Tapi Yesus dia datang dan dia suruh roh-roh jahat keluar dari laki-laki itu. Lalu dong semua keluar. Orang itu langsung bebas dari kuasa roh jahat. Lalu orang itu dia pergi dan dia kasih tahu buat dia pun teman-teman tentang apa yang Yesus dia buat untuk dia. Yesus dia pun kuasa jauh lebih besar dari kuasa roh-roh jahat. Setan dan roh jahat dong harus ikut Yesus perintah semua. Dan dia kasih bebas banyak orang dari kuasa-kuasa jahat yang seperti itu. Kalau kau ada gangguan dari roh-roh jahat, kau harus minta orang-orang percaya yang lain berdoa untuk kau buat Yesus. Minta buat Yesus untuk usir roh-roh itu. Kalau kau kasih sayang buat Yesus
dan kau ikut dia pu perintah, Yesus dia akan tinggal dalam kau pu hati lewat Roh Kudus. Kalau Yesus dia pu kuasa jaga kau, setan tidak bisa buat apa-apa buat kau. Gambar 32. Iblis dan setan selalu coba untuk ganggu anak-anak Allah, supaya dong berhenti ikut Tuhan Yesus. Iblis dia mau supaya tong lupa Yesus dan tong kasih tinggal Yesus berjalan. Setan dia coba tarik tong dengan hal-hal seperti rakus uang, rakus pakaian yang bagus, rakus perempuan, cari masalah dan minum mabuk. Iblis dia mau supaya tong percaya bahwa hal-hal itu lebih penting dari Allah. Iblis dia mau tong percaya bahwa hal-hal itu bisa buat tong jadi senang. Tapi iblis itu dia tipu tong. Dia mau tipu tong supaya tong kasih tinggal Tuhan Yesus. Kalau tong percaya buat Tuhan Yesus dan ikut semua yang Yesus ajar, Roh Kudus dia akan bantu tong untuk lawan iblis. Gambar 33. Ada satu cerita dari Yesus begini. Satu anak laki-laki yang masih muda dia kasih tinggal dia pu bapa dan dia pu rumah dan dia pergi jauh. Di sana dia buat hal-hal yang jahat. Dia ambil perempuan sembarang, dia minum mabuk, dan dia kasih habis semua uang dari dia pu bapa. Waktu anak itu dia pu uang sudah habis, ada musim lapar yang besar sekali. Anak itu dia jadi miskin dan dia lapar sekali. Dia menyesal sekali tentang semua dosa-dosa yang dia buat. Lalu anak itu dia pulang buat dia pu bapa dan dia minta ampun. Dia bapa sayang sekali dan dia terima dia kembali. Cerita ini dia kasih gambar untuk tong begini. Kalau tong buat dosa, tong harus sungguh-sungguh menyesal dan tong kasih tinggal tong pu dosa. Lalu tong kembali buat Allah. Allah dia sayang sekali buat tong. Dan Yesus dia juga sudah jadi korban untuk tong. Karena itu Allah dia akan kasih ampun tong dan terima tong kembali. Gambar 34. Apa yang orang-orang percaya dong harus buat waktu dong sakit? Dong harus berdoa buat Allah dalam nama Yesus. Dan dong percaya bahwa Allah akan buat yang paling baik untuk dong. Dong tidak boleh minta tolong atau percaya buat kuasa-kuasa lain, seperti roh jahat atau barang yang berkuasa atau kepada dukun. Allah dia bisa bikin sembuh orang yang sakit kalau dia mau. Allah dia juga bisa pakai obat yang benar untuk bantu orang sakit. Allah dia kasih sayang buat tong, dan dia urus semua yang jadi buat dia pu anak-anak. Allah dia akan jaga dia pu orang-orang dari kuasa setan. Jadi tong tidak usah takut. Yesus dia selalu ada bersama tong, juga waktu tong sakit dan menderita. Gambar 35. Tong semua tahu bahwa satu hari nanti tong akan mati. Tapi apa yang terjadi kalau tong mati? Dalam Alkitab ada tulisan begini. Waktu orang yang percaya buat Yesus dia mati, dia punya roh itu akan langsung pergi buat Tuhan Yesus di surga. Tong yang ikut Yesus, tong tidak perlu takut untuk mati. Dan tong punya famili dan teman-teman tidak perlu terlalu banyak menangis. Karena tong sudah tahu bahwa Allah dia kasih sayang buat tong. Dan dia suka selamat tong dari dosa. Yesus dia sudah mati untuk tong pu dosa. Jadi waktu tong mati, tong akan tinggal selama-lamanya dengan Yesus di surga. Orang-orang yang tidak percaya buat Yesus, dia tidak punya hidup untuk selama-lamanya waktu dong mati. Orang-orang yang tidak percaya, dong akan pergi ke tempat hukuman, karena dong sudah tolak jalan Allah. Gambar 36. Semua bagian dari tong pu badan ada guna masing-masing. Tong pu mata untuk lihat, tong pu telinga untuk dengar, dan tong pu mulut untuk bicara dan makan. Semua bagian dalam tong pu badan kerjasama. Kalau ada bagian yang sakit, semua tong pu badan akan rasa sakit. Allah dia bilang bahwa orang-orang yang percaya
adalah seperti bagian-bagian dari satu badan, yaitu gereja. Tuhan Yesus adalah kepala dari badan itu. Allah dia ada tugas untuk kasih buat setiap orang Kristen. Ada yang kasih khotbah, ada yang menyanyi, ada yang mengajar, ada yang berburu atau tangkap ikan, ada yang bisa masak. Semua orang Kristen harus kerja sama untuk Tuhan Yesus, supaya dong sama-sama dengan orang Kristen yang lain, dong akan terus percaya buat Yesus. Dan semua orang percaya harus baku kasih sayang dan kerja sama supaya semua orang Kristen bisa ikut Yesus terus. Gambar 37. Semua orang percaya harus bisa kumpul sama-sama untuk sembah Allah. Tong harus belajar dari Alkitab, menyanyi buat Allah, dan berdoa sama-sama. Tong juga harus kasih dari tumpu uang atau barang untuk bantu orang Kristen yang lain. Yesus dia juga minta tong untuk makan dan minum sama-sama untuk ingat bahwa dia mati untuk tong. Malam sebelum Yesus dia mati, dia makan sama-sama dengan dia murid-murid. Kemudian dia ambil roti dan minuman, dan dia bagi-bagi itu buat dia murid-murid. Dia bilang begini, makanan ini seperti sapu badan yang saya pecah untuk kamu. Dan minuman ini seperti sapu darah yang sudah tumpah untuk kamu. Kamu harus makan dan minum sama-sama dengan cara begini sampai saya kembali dari surga. Kamu juga harus buat begitu. Kalau kamu kumpul sama-sama untuk sembah Allah, kamu bisa bagi roti atau ubi atau sagu dan bagi minuman. Kalau kamu makan dan minum sama-sama, kamu harus ingat bahwa Yesus mati untuk kamu di kayu salib. Dan Yesus dia darah tumpah untuk bayar kamu dosa. Dengan buat begitu, kamu akan ingat kembali terus bahwa Yesus dia mati untuk kamu. Dan kamu harus selalu buat ini sampai Yesus dia datang kembali. Gambar 38. Yesus dia sejanji bahwa dia akan kembali dari sorga. Dan pada suatu hari nanti, Tuhan Yesus dia akan datang kembali. Yesus dia akan datang untuk jemput semua orang yang percaya. Pertama dia akan kasih bangkit semua orang percaya yang mati. Dompu kuburan akan kosong. Tapi kuburan yang lain terakan kosong. Kemudian orang-orang percaya dong yang masih hidup, dong akan ikut sama-sama dengan dong yang bangkit. Kalau ada dua orang yang kerja di kebun, satu orang akan naik dengan Yesus karena dia percaya, dan yang satu akan tinggal karena dia tidak percaya. Kalau ada laki dan mai tua yang tidur, mai tua akan naik ke Yesus karena dia percaya, tapi laki dia akan tinggal karena dia tidak percaya. Orang percaya semua akan ketemu dengan Tuhan Yesus di langit. Dan kemudian dong akan tinggal sama-sama dengan dia untuk selama-lamanya di sorga. Orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, dong akan dapat hukuman dari Allah. Dunia ini akan dibakar, dan Allah dia akan bikin dunia yang baru untuk semua orang yang percaya buat dia. Tong tidak tahu kapan Yesus dia akan kembali, tapi tong harus selalu siap untuk jemput dia. Gambar 39. Seperti pohon yang ada banyak buah, Roh Kudus dia mau kerja dalam hidup orang yang percaya, supaya dia selalu buat baik. Yesus dia bilang buat tong begini, saya adalah seperti pohon, dan kamu adalah seperti cabang pohon itu. Kalau kamu tetap ada hubungan dengan saya, dan saya tetap ada hubungan dengan kamu akan kasih banyak buah, yaitu perbuatan yang baik. Roh Kudus akan tinggal dan kerja dalam kamu hati. Buah yang Roh Kudus mau kasih dalam kamu hidup itu adalah kasih sayang, senang hati, rendah hati, rasa tenang, sabar, selalu buat baik buat semua orang, kuasa diri supaya kamu tidak cepat marah. Kalau cabang dari pohon itu tidak bisa kasih hasil buah, Yesus dia akan potong cabang itu. Cabang-cabang itu akan mati dan dia akan bakar cabang-cabang itu. Kamu yang ikut Yesus, kamu harus kasih hasil banyak. Kamu harus kasih hormat buat Allah dan kamu layani banyak orang.
Gambar 40. Yesus dia suruh dia pu teman-teman untuk pergi dan dong kasih tahu berita baik tentang Yesus ini buat semua orang. Berita baik itu begini, orang bisa selamat dari dosa dan hukuman untuk selama-lamanya kalau dong percaya buat Yesus. Ada banyak orang yang bingung tentang Yesus. Dong tidak bisa mengerti dengan baik dan dong pikir begini, kenapa orang Kristen ini berbeda? Dan kenapa orang Kristen buat begitu? Dan di mana jalan yang benar? Kalau kamu adalah orang Kristen, kamu harus kasih jelas pada orang lain bahwa berita baik ini untuk semua orang. Roh Kudus dia akan bantu kamu untuk mengerti jalan Allah dengan baik. Dan dia akan bantu kamu untuk berani ikut Yesus dan bicara tentang Dia. Saudara-saudara, saya percaya bahwa cerita ini sudah bantu kamu untuk mengerti lebih baik lagi apa yang orang Kristen percaya dan kenapa dong buat seperti ini. Mungkin kamu mau dengar cerita ini lagi. Kamu bisa berhenti cerita ini di mana saja dan pikir tentang kata-kata yang penting ini. Tanya dalam kamu hati begini, apakah saya ikut Allah pu jalan? Apakah saya terima bahwa Yesus mati di kayu salib untuk bayar saya pu dosa-dosa? Bicara buat Allah dalam kamu hati. Allah dia kasih sayang dengan semua orang. Allah dia juga kasih sayang dengan kamu.